Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Soal wajibati wa semua para guru-guru saya yang zahir maupun yang batin, di luar maupun di dalam diri saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua para kekasih-kekasihnya Allah yang zahir maupun yang batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basiran wa tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadhkura aw arada syukuran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'atsallahu hadiyatan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idznillah wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira. Amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup yang sangat singkat ini dan pendek ini serta penuh dengan ujian dan cobaan ini, mari kita bersama lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa memperoleh ketentraman hidup dan bahagia dunia dan akhirat. Mari kita saling memperkokoh iman kita agar iman yang selama ini kita jaga dan kita pertahankan itu tetap berada di hati kita, dan kita berharap agar iman ini nantinya dapat mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya ujian, cobaan dan godaan hidup yang silih berganti itu jangan sampai dapat menipiskan iman kita, apalagi sampai menjadi penyebab lepasnya iman kita. Rasulullah SAW bersabda, barituna bi a'malin sholihatin wa satakunu fitanu kaitain laili mutlimin yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu di ardi minad dunya, yang artinya cepat-cepatlah kamu berbuat baik, sebab akan muncul banyak fitnah seperti gelapnya sebagian malam. Di pagi hari seseorang beriman dan di sore hari dia kafir.
Di sore hari dia beriman, dan di pagi hari dia kafir agama, ditukar dengan materi dunia Imam Muslim. Karena itu ketakwaan itu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya dapat menjadi benteng kokohnya iman kita. Maka dengan patuh menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya akan mampu memperkuat kokohnya iman di hati. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini saya mengajak para jamaah, mari kita melihat sebentar peristiwa besar Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, yakni satu malam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini sangat menakjubkan dan luar biasa. Sebab dalam peristiwa ini Nabi Muhammad SAW didampingi malaikat Jibril, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian diteruskan dengan Mi'raj, yaitu naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjid Aqsa menuju tempat yang paling atas, yaitu Baitul Ma'mur dan Sidratul Muntaha. Dengan melewati 7 langit terus ke Arsy untuk menerima kewajiban salat 5 waktu, perjalanan Isra dan Mi'raj ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu semalam. Kemudian oleh Allah perjalanan ini diabadikan di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 1 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Isra ayat 1. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin yang berbahagia, peristiwa Isra Mi'raj ini mengandung hikmah yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Sebab salat 5 waktu yang diterima Nabi waktu Mi'raj itu kecuali sebagai kewajiban yang harus dikerjakan bersama umatnya, juga merupakan sarana komunikasi langsung antara manusia dengan Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah dalam Al-Quran,
buka di dalam surat Toha ayat 14 ya. Cara komunikasi kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. La iso niku kula sholat niku la iso ojo mengingat selain Allah. Lora kula panjenengan niku sing diingat niku mboten mengingat Allah. Artinya rohani kita itu mboten kita tancapkan ya, kita ingatkan kepada Allah, tapi ingat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan rusaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi ini kula panjenengan ini cara salat ngadep tenan. Ngadep tenan. Artinya mboten ngadep sing abal-abal. Carane ngadep niku mboten ngadep sing abal-abal. Jadi ngadep sing betul-betul mengingat Allah. Jadi rohaniah kita niku benar-benar hadir. Cara bahasa ngaji niku. Rohani kita niku benar-benar hadir maring Allah Subhanahu wa taala. Supados dalam sholat itu mboten kepleset ya, malah eling wedhuse ya, eling tandurane. Ini kan dikron kasiron itu sebenarnya untuk mengingat Allah. Sungguh-sungguh mengingat Allah Akbar itu kita pikiran rohani itu enggak belakrak terus dindi, tidak kemana-mana, tapi betul-betul kita itu mengingat Allah, mengingat urip sejatinya, urip yang maha urip yang ada di luar dan di dalam diri kita. Cuma kita itu selama ini kan monoton, tidak betul-betul ubudiyah kita itu tidak betul-betul mengingat Allah, tapi mengingat selain Allah. Boleh diling nih nesu iki susai ada ini. Dengan mengerjakan salat, seseorang akan semakin dekat dengan Allah. Dan siapa saja yang dekat kepada Allah, tentu Allah memberikan kemudahan baginya, bahkan apa saja yang diperlukan dan diminta Allah akan segera mengabulkan. Tetapi itu harus dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas, karena Allah, firman Allah dalam surat Al-Baqarah 186 yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'an, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Maksudnya piye dekat nih? Sajane mau urip dekat kalih kula panjenengan iku, cuma kula panjenengan iku mboten ngertosi, mboten ngerteni setiap nafas, setiap hembusan ya, selalu dilayani Allah. Ini aja rumangsa kula salat niku adewe, salat niku bahwa niku salate adewe, bahwa niku adewe imani, adewe rasakan bahwa gerak-gerike kula panjenengan niku sing gerakaken Gusti Allah. Baru adewe, tapi di dalam hati ya, di dalam rohani, bukan diomong ke sana ke sini, bukan, tapi di dalam rohani ini kita imani, kita isani ya. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Di
Di dalam sholat itu sebenarnya kalau kita kupas itu doa semua. Makanya